Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nazoda Vega di sini akan memulai wawancara terkait dengan prosedur gimana sih prosedur adopsi anak di Kabupaten Cirebon itu. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam proses adopsi anak? Kalau ditanya peran ya, gitu. Jadi karena kaitannya itu dengan prosedur pengangkatan anak, gitu. Jadi peran dinas sosial dalam hal ini adalah termasuk dalam lingkup lembaga ya, lembaga kantor dinas gitu ya, di tingkat pertama gitu ya dalam proses pengangkatan anak gitu. Jadi tugas kami gitu ya, tugas kami itu adalah memberikan rekomendasi kepada calon orang tua angkat gitu kan ya, apakah calon orang tua angkat tersebut layak atau tidak untuk mengadopsi anak gitu. Tentu dengan melihat dari hasil visitasi kami ke calon orang tua angkat dan dibuktikan juga dengan kelengkapan berupa persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Pertanyaan kedua, apa saja sih syarat utama bagi calon orang tua angkat yang ingin mengadopsi anak di Kabupaten Cirebon? Kalau cerita syarat utama itu tuh berarti berada dalam syarat calon orang tua angkatnya ya Neng ya gitu. Syarat yang pertama yaitu tentu harus sehat secara jasmani dan rohani ya gitu. Jadi tidak mungkin kalau dia tidak sehat secara jasmani maupun rohani, kita bisa merekomendasikan COTA ya, atau calon orang tua angkat untuk mengadopsi anak ya. Terus usia minimal gitu itu 30 tahun ya suami istri dan maksimal 55 tahun. Terus harus beragama sejenis dengan calon anak angkatnya ya. Jadi tidak boleh misalnya kalau calon anak angkatnya ternyata dari keluarga yang berbeda agamanya dengan calon orang tua angkatnya. Terus berstatus menikah minimal 5 tahun minimal ya gitu. Kurang daripada itu misalnya dia pun sudah memiliki calon anak angkat tetap belum bisa melakukan proses adopsi, dan calon anak angkat sudah harus berada dalam pengasuhannya minimal 6 bulan. Itu salah satu yang wajibnya itu di situ gitu. Baru nanti mungkin bisa melakukan persyaratan, memenuhi persyaratan untuk proses adopsi gitu. Jadi kalau belum nikah nggak boleh, walaupun mapan? Begini. Kalau cerita belum nikah gitu ya, ada ya single parent gitu ya, tapi biasanya yang mengeluarkan rekomendasi bukan kita gitu. Karena biasanya itu sih dia mengadopsi anaknya gitu ya, itu biasanya dari lembaga gitu, dari lembaga. Jadi kalau di kami gitu ya, kalau di kami buat saya pribadi gitu ya, lebih tepatnya buat saya pribadi gitu ya. Jadi kalau mengadopsi anak gitu ya, kenapa harus tidak berada dalam keluarga yang utuh gitu ya? Kenapa mesti harus sendiri gitu, single parent gitu? Bukan kita mengecilkan single parent ya gitu. Tapi biasanya kalau single parent itu pasti mengambil anaknya itu dari lembaga, bukan dari orang tua yang memang ketemu sama orang tua kandungnya gitu, Neng. Baik Ibu, kemudian pertanyaan ketiga, gimana sih alur atau tahapan resmi pengajuan adopsi anak melalui Dinsos Kabupaten Cirebon? Ya. Jadi kan yang pertama tadi apabila syarat utama sebagai calon orang tua kan orang tua angkat gitu ya terpenuhin, baru nanti dilengkapin tuh persyaratannya gitu ya. Persyaratannya tentu cerita adopsi itu sebenarnya kan ada 2 macam. Jadi cerita adopsi langsung itu maksudnya calon orang tua angkat langsung dapat anak itu dari orang tua kandung gitu, dari orang tua yang melahirkan gitu. Atau dia mengambil anak dari lembaga gitu. Dari lembaga itu maksudnya bisa dari panti asuhan gitu ya, dari rumah-rumah ibu dan anak kayak gitu ya. Itu sih cuman beda penyebutan gitu. Itu akan berbeda di situ gitu. Jadi kalau cerita prosesnya, jadi apabila tadi itu cotanya memang sudah memenuhi syarat utama, dia kemudian melengkapi berkas yang disyaratkan sesuai dengan peraturan gitu kan ya. Terus setelah itu kami akan melakukan visit ya, tidak serta-merta memang dari berkas lengkap kemudian keluar rekomendasi, tidak. Kami melakukan visit ke calon orang tua angkat didampingin dengan, kalau di kami selain saya gitu ya, ada